Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Wahyuda dari program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 22232210007 dari kelas 4A. Baik, saya di sini akan menjelaskan soal mengenai UAS pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah. Yang pertama soalnya, apa yang kamu ketahui tentang perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis? Jelaskan dengan contoh. Baik, yang saya ketahui tentang perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis ini meliputi perumusan tujuan pada kegiatan mata pelajaran Al-Quran Hadis itu sendiri. Apabila suatu tujuan itu telah tercapai dan telah terukur kepada peserta didik, maka masuklah ke kegiatan pembelajaran, yang dimana kegiatan pembelajaran ini membutuhkan alat dan media dan sarana prasarana pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, disinilah peran guru untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Contohnya, guru menjelaskan suatu materi pembelajaran yang dimana siswa itu menyimak apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Oleh sebab itu, dari penyampaian guru itu tadi dibentuklah kelompok pembelajaran. Nah, di sini terbentuklah kelompok pembelajaran, maka materi yang akan disampaikan oleh guru itu akan disalurkan kepada kelompok belajar tersebut. Oleh karena itu, kelompok belajar tersebut akan menyampaikan materinya kembali dan mempresentasikannya ke depan, sebagaimana yang telah dijelaskan gurunya. Apabila materi telah disampaikan, membentuk kelompok belajar dan kelompok belajar mempresentasikan materi ke depan. Itulah tadi contoh dari kegiatan perencanaan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama membutuhkan tujuan, kedua media, ketiga alat, dan juga contoh dari kegiatan pembelajaran itu sendiri atau proses pembelajarannya. Baik, masuk soal yang kedua, yaitu menurut analisis Anda tentang KMA nomor 347 tahun 2022 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, jelaskan dengan contoh. Baik, pada MAPK, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis itu sendiri terdiri atas materi-materi, diantaranya salah satunya yakni dasar-dasar ilmu Al-Quran, ya. Yang dimana di dasar-dasar ilmu Al-Quran ini salah satu materinya membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Baik, contohnya guru menjelaskan tentang materi pelajaran Al-Quran Hadis ini tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, di sini salah satunya kemukjizatan Al-Quran itu sendiri adalah dari gaya bahasanya. Nah, guru menjelaskan dari salah satu gaya bahasa itu sendiri dan keautentikan dari Al-Quran itu sendiri yang tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Oleh karena itu, contohnya guru menyampaikan materi kemujizatan Al-Quran dan siswa menyimak apa yang disampaikan oleh guru, dan guru menilai dari setiap siswa itu apakah ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti. Apabila ada yang tidak mengerti, maka dibentuklah kelompok belajar, yang dimana kelompok belajar ini akan dibangun melalui orang-orang yang dirasa guru itu paham terhadap materi yang disampaikan kepada orang-orang yang belum memahami atau teman-temannya yang belum memahami. Oleh sebab itu, dari sanalah tadinya terbentuk kelompok yang belum memahami ini bisa memahami dari apa yang telah dipelajari dari teman-teman yang sudah paham tadi dan dipresentasikan ke depan melalui pembelajaran yang telah dibentuk. Oke, masuk ke soal yang ketiga. Menurut analisis Anda, bagaimana menurut analisis Anda tentang problematika pada pembelajaran Al-Quran Hadis itu sendiri? Jelaskan dengan contoh. Baik, problematika pada mata pelajaran Al-Quran Hadis ini secara khususnya, secara umum, problematika pada pembelajaran ini terdiri atas 3. Yang pertama guru, yang kedua siswa, dan yang ketiga sarana dan prasarana. Nah, secara khusus pada mata pelajaran Al-Quran Hadis ini sama seperti yang secara umum. Problematikanya sama,
Salah satunya yaitu apabila dari ketiga problematika antara guru, siswa, dan sarana prasarana itu, nah kita ambil di salah satu contohnya yaitu sarana dan prasarana. Apabila sarana dan prasarana itu mengalami problem atau mengalami masalah, maka alat dan media guru dalam menyampaikan materi itu akan terhambat atau kesusahan dalam menjelaskannya kepada siswa, dan siswa kurang memahami dari apa yang telah disampaikan oleh guru tanpa alat bantu atau media pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, dari sarana prasarana ini saling terkait antara problematika antara guru dan siswa dan sarana prasarana. Apabila sarana dan prasarananya mendukung, maka guru itu mudah menggunakan media dan alat pembelajaran, dan siswa itu juga mudah untuk menerima, dan guru itu bisa mengkreativitaskan dari sarana yang telah disediakan tersebut. Apabila sarana yang kurang mendukung, oleh karena itu guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai pada mata pelajaran Al-Quran Hadis itu sendiri. Jadi solusinya itu tadi, guru itu harus kreatif dan inovatif terhadap pembelajaran yang ada apabila kurang mendukungnya sarana prasarana pembelajaran tersebut. Baik, itulah tadi penyampaian jawaban dari saya, yaitu mengenai soal UAS pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.